ibadah sejati. Nah, Bapak Ibu, mana ini? Nah, kita sudah membaca tadi bahwa di mana Raja Yosia merayakan Paskah pada pemerintahannya yang ke-18. Dia merayakan itu pada ayat 19 tadi ya. Nah, arti Paskah di sini yaitu melewati atau meloncat gitu ya, melewati ya. Lalu Paskah adalah Paskah awal ya, maksud saya awal muncul kata Paskah itu adalah ketika malaikat mau melewati umat pilihan Tuhan bagi yang ada tanda korban domba yang disembeli, dan juga disebut pesta roti tidak beragi. Jadi itu ada dua makna dua perayaan di sana dalam satu kaligus Paskah, yaitu memperingati ketika malaikat maut ya mau melewati umat pilihan Tuhan itu pada tulah terakhir. Itu kita bisa nanti baca di kitab Keluaran. Memperingati hal itu, lalu sama pesta roti tidak beragi. Nah, yang ini diadakan pada bulan pertama hari ke-14 setiap bulan pertama hari ke-14 sampai ke-21, hari ke-21. Bulan mereka dengan bulan kita beda. Kalau saya tidak salah baca waktu itu April. Bulan pertama itu menurut mereka itu April untuk kita. Untuk mereka April itu bulan pertama. Kalau kita kan sudah bulan keempat. Nah, lalu diadakan pada hari yang ke-14 sampai ke-21. Jadi semacam sekitar 7 hari gitu ya mereka adakan. Lalu itu kita juga bisa lihat dan belajar dari kitab Keluaran, Imamat, dan Bilangan. Itu ada semua itu peraturan-peraturan semua di dalam tentang Paskah. Kita tidak akan membahas secara mendalam itu ya. Nah, Bapak Ibu silakan nanti baca tentang kitab Keluaran, Imamat, dan Bilangan. Itu ada membahas tentang aturan-aturan dalam Paskah. Nah, kita akan belajar yaitu ibadah yang sejati. Ketika kita membaca di ayat yang pertama, kita akan melihat bahwa Raja Yosia ini mengadakan sebuah ibadah Paskah. Nah, saya bisa memberinya yaitu ibadah adalah respon. Ibadah adalah respon. Tuhan yang memanggil, manusia yang merespon. Saya bacakan di sini. Kemudian Yosia merayakan Paskah bagi Tuhan di Yerusalem. Domba Paskah disembeli pada tanggal 14 bulan pertama. Nah, jadi apa yang kita bisa pelajari? Bahwa Allah telah memanggil Raja Yosia untuk mencerminkan Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, dan Yosia merespon panggilan Tuhan. Bukan hanya menyucikan respon Yosia itu bukan hanya menyucikan bait Allah, bukan hanya memperbaikinya, tetapi mengadakan ibadah, merayakan Paskah dengan peserta orang Yehuda, orang Israel, dan penduduk Yerusalem. Nah, demikian juga bahwa ibadah adalah Allah yang mengundang, atau itu adalah inisiatif Allah dengan kita yang merespon, manusia yang merespon. Jadi ibadah itu adalah bukan karena Raja Yosia mau mengadakannya. Kalau kita baca bahwa Allah sendiri berfirman bahwa peringatilah Paskah. Itu kalau saya tidak salah baca juga tadi malam itu saya ada baca-baca di Keluaran. Tuhan mau kita memperingati Paskah itu. Ya, itu artinya tadi bahwa ternyata Tuhan sudah membuat kita, menghindarkan kita, melewati kita karena darah domba itu. Nah, nanti kita lihat siapa itu darah domba itu ya. Siapa yang domba yang sejati itu. Nah, jadi di sini bahwa Tuhan mau memberikan kita satu pengertian, atau renungan ini memberikan kita satu pengertian bahwa ibadah yaitu bukan inisiatif kita, tetapi inisiatif Allah. Allah yang mengundang, lalu kita merespon untuk mengadakan ibadah, atau kita datang beribadah. Itu yang pertama. Jadi ibadah adalah respon. Bukan Yosia yang mengadakan ibadah,
tetapi itu karena sudah undangan dari Tuhan. Itu adalah responnya. Demikian juga di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ketika kita datang beribadah, baik di rumah maupun ketika Tuhan izinkan kita setelah pandemi ini kembali ke gereja, kita mengadakan ibadah, itulah Tuhan yang mengundang kita. Lalu kita merespon, datang untuk memuji, memuliakan Tuhan. Yang kedua adalah ada pada ayat yang ketiga, saya bacakan, sudah ada ayatnya di sini ya. Tempatkanlah tabut kudus itu di dalam rumah yang telah didirikan Salomo bin Daud, Raja Israel. Tidak usah lagi kamu mengusungnya. Sekarang layanilah Tuhan Allahmu dan Israel umatnya. Di sini yang kedua adalah dalam ibadah menunjukkan bahwa Tuhan hadir. Tuhan hadir. Nah, Raja Yosia di sini mengatakan bahwa tidak usah mengusung lagi karena tabut Tuhan itu adalah lambang di mana Tuhan hadir. Nah, waktu Israel berpindah-pindah dalam perjalanan dari Mesir ke Tanah Perjanjian itu kan mereka pindah-pindah. Jadi diangkat terus itu tabut. Diangkat terus itu tabut menandakan bahwa di situ Tuhan hadir. Tetapi di sini Raja Yosia mengatakan bahwa tidak usah lagi tempatkan saja di dalam rumah Tuhan yang telah dibangun oleh Salomo bin Daud, lalu tidak usah mengusung-mengusungnya di situ. Tempatkan saja di situ untuk tidak usah diusung-usung lagi. Di sanalah artinya bahwa Tuhan hadir. Ya. Tuhan hadir. Jadi ibadah kita itu menunjukkan bahwa Tuhan hadir. Itu ada juga di dalam Yohanes 24 ayat 22, 23, 24 dan 25 kalau saya tidak salah itu ya. Ayat-ayat 20-an semua gitu. Bahwa tidak usah lagi kita pergi menyembah ke Yerusalem, kita tidak usah lagi kita menghadap kiblat apa semua kayak gitu. Tetapi ketika kita pun beribadah baik di rumah maupun di gereja, sadari bahwa Tuhan hadir. Tuhan Maha hadir. Tidak usah lagi kita pergi pindahkan ini dan itu lalu kita merasa bahwa di sini Tuhan hadir. Tidak usah. Tetapi seperti dicontohkan bahwa Raja Yosia tempatkan tabut Tuhan itu di sana. Dan ketika mereka beribadah di situ Tuhan hadir. Jadi tidak usah lagi mengusung-mengusungnya di mana mereka mau ibadah di pinggiran di situ lalu taruh tabut Tuhan di situ, tidak usah. Raja Yosia menyuruh tempatkan saja di sana, dan itu artinya bahwa Tuhan hadir ketika mereka melakukan ibadah Paskah. Begitupun juga di dalam kehidupan kita bahwa ibadah adalah hatimu yang terarah kepada Tuhan. Kamu memuji memuliakan Tuhan dengan mulutmu. Ya, ada firman Tuhan di sini, saya lupa kasih tanda. Ada firman Tuhan bahwa percuma kamu memuliakan aku dengan mulutmu, tetapi hatimu jauh daripadaku. Nah itu dia. Berarti Tuhan mau hati kita terarah kepada Tuhan. Lalu kita percaya dan menyadari bahwa ketika pun dimanapun saya beribadah, di situ Tuhan hadir. Nah itu di ayat firman Tuhan yang lain ya. Kalau saya tidak salah juga itu Yesaya dan dikutip oleh Matius bahwa kamu memuji, Matius, Paulus ya, kamu memuji memuliakan aku dengan mulutmu tetapi hatimu jauh daripadaku. Nah ini dia sangat jelas dan tegas ya ketika di dalam ibadah bahwa Tuhan hadir. Yang ketiga adalah ibadah adalah sebuah kesempatan untuk saling melayani. Sebuah kesempatan untuk saling melayani. Kalau kita perhatikan di ayat yang kedua, lalu ayat yang keempat sampai yang keenam, kita bisa melihat di sana yaitu melayani dengan karunia. Bagaimana imam-imam dan para orang Lewi melayani dengan tugas mereka masing-masing sudah begitu. Imam melakukan ini, orang Lewi melakukan ini. Nah, melayani dengan karunia. Ya, jadi mari kita melayani masing-masing dengan karunia kita. Tidak usah lihat kiri kanan. Tidak usah melihat kiri kanan ini gitu. Lebih baik kita melayani dengan karunia kita. Kalau misalnya ada sesama kekurangan kayak gitu, kekurangan di dalam menjalankan karunia, mungkin kita bisa memberi masukan kayak gitu, tetapi tidak usah terlalu bagaimana ya.
lebih baik kita melayani dengan karunia masing-masing. Lalu kalau kita melihat di ayat yang ke-7 sampai ke-9, yaitu bagaimana raja dan para petinggi-petinggi memberikan persembahan atau sebuah sumbangan. Jadi ibadah adalah sebuah kesempatan untuk saling melayani. Raja memberikan sumbangan, persembahan, ya sumbangan berapa ribu tadi itu. Lalu petinggi-petingginya juga memberikan persembahan. Jadi ibadah adalah sebuah kesempatan untuk saling melayani. Dan yang lain ayat 14 sampai 15 yaitu saling memperhatikan. Bagaimana tadi ya para paduan suara Asaf dan Yedutun tadi itu tidak meninggalkan tempatnya untuk mereka terus melakukan karunia mereka dengan paduan suara. Makanan itu hasil sembelihan yang dimasak tadi itu apa semua yang sudah dibagi tadi, ada persembahan untuk Tuhan, ada untuk dimakan bersama. Nah, itu enggak usah Asaf, Yedutun apa semua begitu pergi ambil lalu meninggalkan paduan suaranya, tidak. Mereka sudah diambilkan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa saling memperhatikan. Saya pernah juga lagi main musik gitu, saya lupa apakah itu di sebuah acara atau ibadah ucapan syukur, begitu kita lagi main musik, lalu disuruh tinggal saja begitu, sudah ada, kita di kode sudah ada, itu hari, kalau saya tidak salah, nasi kotak gitu. Nah, ini saya jadi ingat ketika membaca itu, jadi kami terus memainkan musik kami, dikasih tahu bahwa sudah ada, tenang saja gitu, sudah ada disimpankan gitu. Nah, ini adalah dalam ibadah bahwa saling memperhatikan, ya, saling melayani, saling ada kesempatan untuk memberi persembahan atau sumbangan, saling melayani dengan karunia masing-masing. Nah, jadi ibadah sejati adalah mempersembahkan seluruh kehidupan kita, tubuh, hati, pikiran kita, dan tindakan kita. Nah, ini adalah ibadah yang sejati. Ini saya kutip di Roma 12 ayat 1 ya. Karena itu persembahkanlah tubuhmu. Jadi tubuh ini daging. Kalau yang dimaksud di situ bahasa Yunaninya itu ya ini tubuh ini daging gitu. Tubuh kalau terjemahan lain lagi dia bilang kayak mayat begitu, berarti ini daging. Memang persembahkanlah tubuhmu. Jadi bukan hanya tubuh, persembahkanlah tubuhmu yang hidup ya, yang kudus. Jadi semua hati, pikiran, tindakan kita, itulah ibadah yang sejati. Saling tolong menolong, saling memperhatikan, memberikan persembahan atau sumbangan bukan saja pada saat ibadah juga sebenarnya, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi inilah ibadah, adalah sebuah kesempatan untuk saling melayani, baik ketika ibadah dalam ibadah itu sendiri, maupun ibadah yang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu yang ketiga. Yang terakhir adalah ibadah mengingatkan kita tentang pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib dan kemenangan Yesus Kristus atas maut, atau saya sebut bahwa Yesus adalah pusat penyembahan kita. Ibadah adalah pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib agar dia melewati kita ketika pemusnahan ya, anak sulung. Kita terhindar dari hukuman dan kita dihidupkan, dimerdekakan untuk hidup memuliakan Tuhan. Nah, Kristus adalah pusat pujian dan penyembahan kita. Kita bisa lihat itu di ayat 10 sampai 13 ya. Ayat 10 sampai 13 di mana pasca itu mereka menyembelih sebuah domba ya, menyembelih domba korban begitu ya. Nah, ini mengingatkan kita bahwa Yesus adalah domba yang sejati yang dikorbankan di atas kayu salib. Supaya kalau misalnya perjanjian lama tadi supaya mereka terhindar dari hukuman anak sulung. Nah, pengertian sejatinya bahwa kita terhindar dari hukuman maut. Harus ada tanda di dalam hati kita, di dalam hidup kita, yaitu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau tidak ada itu, ya sudah, upah dosa ialah maut. Berarti orang yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
hukumannya adalah maut. Tetapi apakah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat supaya kita hanya terhindar dari hukuman maut? Bukan hanya itu saja, tetapi supaya kita kembali memuliakan Tuhan, kita mencerminkan Tuhan, yaitu rancangan awal Tuhan, supaya kita mencerminkan Tuhan. Cuman karena dosa masuk, ya sudah, akhirnya moral kita apa semua gitu, hubungan pribadi kita dengan Tuhan akhirnya terputus karena dosa. Tetapi syukur Tuhan mau menjadi domba yang mau disembelih, domba pengorbanan Yesus Kristus sebagai domba untuk kita terhindar dari maut dan kita memuliakan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, mempersembahkan hidup kita. Ya, penutup di sini jadi ibadah sejati itu adalah respon ketika kita mengadakan ibadah, itu adalah sebuah respon tanggapan manusia terhadap undangan atau panggilan Tuhan. Lalu di dalam ibadah yaitu bahwa Tuhan hadir. Lalu yang ketiga adalah dalam ibadah yaitu untuk kita saling melayani, saling memperhatikan. Ada sebuah persembahan di sana, ada sebuah pengorbanan ya, apa namanya tadi yang dilakukan itu, sumbangan gitu ya, sumbangan, saling memperhatikan, saling melayani, ya itulah termasuk semua di situ. Lalu untuk mengingat pengorbanan dan kemenangan Yesus Kristus sebagai sebagai domba sejati yang dikorbankan di atas kayu salib. Pengorbanan Yesus dan kemenangan Yesus untuk kita. Nah, inilah yang kita bisa pelajari dari 2 Tawarik 35. Banyak hal yang ketika saya membaca masih banyak ya untuk kita bisa pelajari di sana tentang apa yang diajarkan dari 2 Tawarik 35 tentang Raja Yosia. Nah, inilah yang bisa saya bagikan dari renungan kita di hari ini.